Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu telah kita bersama-sama membahas mengenai Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi PPKN dan kita memasuki yang ke nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Segala peraturan perundang-undangan secara resmi harus berdasarkan dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan yang masuk di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sepatutnya peraturan tersebut akan dicabut. Dengan begitu, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, menjadikan sebuah ukuran atau kriteria yang diterima dan berlaku untuk semua pihak. Nah, sederhananya begini, ideologi dipahami sebagai gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis atau runtut yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat yang kemudian diwujudkan di dalam kehidupan yang nyata. Nah, jadi nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis di dalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di dalam upaya untuk mewujudkan cita-citanya. Dengan kata lain, ideologi ini berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh atau menyeluruh di segala segi kehidupan bangsa. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena memiliki hal berikut ini. Salah satunya, Pancasila memiliki peluang yang menampung keadaan pluralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia, ditinjau dari keanekaragaman agama, suku, bangsa, dan adat, budaya, ras, golongan. Ada juga Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menunjang tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Selanjutnya, Pancasila memiliki potensi yang menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas ribuan pulau.
Sila Persatuan Indonesia memberikan jaminan bersatunya bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan HAM atau hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini dijamin oleh sila Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan acuan dalam mencapai tujuan kemerdekaan. Berikut ini merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, nilai ketuhanan dan ketakwaan. Nilai ketuhanan mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencinta alam semesta. Dan selanjutnya nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Allah yang Maha Kuasa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, hidup rukun dan damai antar umat beragama, lalu tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain, lalu memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan dan keberadaban serta kesetaraan. Nilai kemanusiaan mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nah, nilai keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan dalam pola pikir dan pola tindak. Selanjutnya, nilai kesetaraan adalah suatu keadaan yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat, budaya, dan sebagainya. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Nilai keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan, karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional sehingga timbul suasana harmonis, tentram, dan damai. Contoh nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan dan keselarasan adalah yang pertama, mengikuti persamaan derajat antara sesama manusia, senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela keberanian dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati orang lain, dan bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Yang ketiga, nilai persatuan dan kesatuan. Nilai kesatuan dan kesatuan itu adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagaman komponen, tetapi mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nah, di setiap komponen saling menghormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan bangsa Indonesia.
Contoh dari nilai persatuan dan kesatuan yaitu cinta tanah air dan bangsa, memiliki sikap rela berkorban, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dengan berdasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, yang keempat, kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Nilai kerakyatan mengandung makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Nah, selanjutnya, adapun kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, contohnya itu seperti ikut serta dalam pemilu, menjalankan musyawarah mufakat, mendahulukan kepentingan umum, dan sebagainya. Yang kelima, keadilan dan kesejahteraan. Keadilan adalah suatu kondisi yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahan sesuai dengan hak serta harkat dan martabatnya secara proporsional yang diselaraskan dengan peran, fungsi, dan kedudukannya. Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah, sehingga terwujud rasa puas, tentram, damai, dan bahagia. Contohnya seperti memiliki perilaku yang suka bekerja keras, terus hidup sederhana, dan sebagainya. Yang selanjutnya, D. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, ada dua macam implementasi Pancasila, yaitu yang pertama, implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan. Implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Dan yang kedua, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap orang Indonesia. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari lebih penting. Artinya, jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan, hal itu disebabkan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan persyaratan keberhasilan pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan. Bagaimana caranya agar Pancasila dapat bersifat ideal? Nah, itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Bangsa Indonesia dari waktu ke waktu harus membumikan Pancasila yang sangat abstrak tersebut dengan cara memberi makna dalam setiap masing-masing sila. Misalnya, sila pertama, maknanya sebagai bangsa Indonesia, kita menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi maknanya mengakui dan memperlakukan manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Lalu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi mampu mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, sebagai warga negara dan masyarakat, kita semua manusia Indonesia atau warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Terus
mengembangkan sikap adil dan bersih terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan sebagainya. Iya, terima kasih atas perhatiannya yang telah mau belajar. Pesan ibu, kalian tetap semangat. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu cukupkan saja pembelajaran pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya, supaya ibu lebih semangat untuk buat video pembelajaran. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Salam sehat guys.